Halo, nama aku Vira sebagai owner di Tamu Caribbean. Jadi kebetulan tuh emang udah lama ya berkecimpung di dunia kuliner gitu. Kebetulan kan kita asalnya dari Aceh. Udah dari 2015 udah ada restoran seafood. Karena di sana udah lama gitu ya, kita juga ngelihat ada peluang ya di Jakarta, khususnya di daerah sini ya, Cirende ini, Tangerang Selatan, belum ada nih gitu kayak restoran seafood yang sejenis gitu ya. Jadinya kita mencoba peluang lah ya dengan namanya itu Tamu Caribbean. Konsep seafood ya kita sebenarnya banyak terinspirasi dari berbagai macam daerah ya. Bumbu Singapura, bumbu Thailand gitu, jadi kayak emang di fusion sama chef kita, pokoknya Southeast Asian lah gitu ya. Kita emang terinspirasi dari bumbu-bumbunya dari situ gitu. Karena kita juga dari Aceh, kita bawa juga lah sedikit jati diri gitu. Jadi ada juga menu kita beberapa yang terinspirasi dari masakan tradisionalnya gitu. Kalau bahan-bahan baku tuh kebanyakan kita kalau seafoodnya ya ambilnya emang langsung dari Aceh, kita kirim supaya kualitas tetap sama. Terus kita kebanyakan itu sayur menggunakan sayur hidroponik. Gimana caranya supaya tetap sehat gitu, karena kan seafood ini identiknya mungkin kayak tinggi kolesterol gitu ya. Jadi kita nimbanginnya itu sayurnya menggunakan yang hidroponik. Pengen banget tuh gimana caranya supaya tempatnya nyaman tapi juga sebanding sama makanannya, karena mau gimana pun kan kita usaha kuliner, yang paling utama itu ya pasti kualitas makanan gitu ya. Nah, harganya juga lumayan terjangkau ya. Dari segala kalangan tuh bisa, karena start kita menu cuma dari 25 ribuan aja. Sampai kalau kita mau yang menu ramean gitu ya, bisa pakai buffet segala, kita sediakan juga ada ruang untuk yang private gitu. Jadi bisa mungkin teman-teman dari kantoran bisa kesini, bisa buat makan bareng-bareng gitu kan. Mindsetnya makan seafood itu biar murah tuh harus di pinggir jalan, enggak juga gitu ya. Karena kayak di restoran pun juga sesuai sama kualitasnya, sama harganya juga pasti dapat sesuai ekspektasinya mereka gitu. Menurut aku tuh POS itu membantu banget sih, memudahkan untuk koordinasi gitu. Karena kalau sebelumnya kayak kita pernah coba juga kayak manual aja gitu, tuh malah terlalu banyak miskomunikasi, terus juga jadinya tuh terlalu banyak manpower yang kita harus pakai gitu ya. Sedangkan kayak mungkin belum sebanding sama customernya gitu. Jadi tuh koordinasi dari kasir kemana itu tuh lebih cepat, laporannya bisa kita langsung ambil gitu ya. Itu kayak memudahkan banget sih. Makanya jadinya kita langsung putuskan kita emang harus langsung pakai POS. Kita pakai 2 tablet, ada tablet kasir sama ada tablet buat checker. Customer datang gitu ya, terus input ke kasir, atau kita juga menggunakan yang sistem yang checker. Jadi ya, kalau misalnya di kasir lagi penuh ya kita bisa di checker gitu, bisa input gitu. Kalau lagi rame tuh nggak terlalu lama untuk input segala macam. Terus begitu udah di input itu langsung integrasi, makanya itu enaknya langsung kirim ke dapur, langsung kirim ke bar sesuai sama pesanannya, terus langsung eksekusi gitu. Jadi nggak harus nunggu diantarin gitu. Dari waktu sangat mengefisiensi, dari cost juga iya sih, karena kan kita jadinya itu kayak aku bilang manpowernya tuh nggak terlalu banyak. Jadinya dengan kayak gini tuh ada printer masing-masing, kan nggak perlu bolak-balik gitu. Jadi begitu langsung input di kasir di depan langsung ada gitu. Mungkin kalau dari cost pekerja bisa menghemat sampai 3 orangan ya, 3-4 orangan gitu ya kita. Mungkin kalau tanpa sistem kayak gini kita harus hire waiters, mungkin nambah harus beberapa orang lagi gitu kan. Nge-hire orang itu kan costnya juga lumayan ya, dibanding kita kalau pakai sistem kayak gini kan kita cuma bayar di awal, habis itu udah kita nikmatin aja gitu kan. Mungkin sekitar 20%-nya tuh bisa menghemat. Bisa langsung bayar di tempat, bisa langsung bayar di mana, sama checker juga bisa minta bill gitu. Jadi enak sih, fleksibel banget gitu. Dari Kris juga bisa di sini. Terus kalau aku lihat sih malah lebih enak karena jadinya kayak satu pintu aja gitu, langsung ketampung ya di iSeller Pay. Kayak kita arahkan tuh kalau bisa tuh pakai Kris semua gitu, biar lebih gampang sekali pencairan juga kan. Jadi lebih enak aja gitu jadinya. Enaknya tuh kalau di dashboard iSeller tuh kan kita langsung bisa tarik tuh, bahkan sampai ke kayak pembagian untuk pajak berapa itu tuh bisa langsung yang grossnya berapa, netnya berapa, neracanya berapa, itu langsung semuanya udah tersedia ya. Jadi sebagai kita di pihak manajemennya, ownernya tuh gampang sih, karena tinggal langsung masing-masing aja gitu, tinggal bisa akses langsung tarik laporan gitu. Jadi nggak yang harus nunggu akhir bulan ada laporan, nggak gitu. Jadi kayak perharian pun kita juga bisa ngecek gitu. Tim supportnya iSeller tuh juga alhamdulillah sejauh ini tuh apapun yang kita tanyain, apa yang kita minta tolong gitu tuh sangat fast respon sih, cepat dijawabnya, memberikan solusi juga gitu. Tamu Caribbean udah pakai iSeller, kamu kapan?